ada berita baru mengejutkan, abang mundur sebagai tim lawyernya Agus Salim. Seperti apa nih bang? Mendadak banget. Ini kan kemarin mundurnya. Ya sebenarnya sih nggak mendadak ya, karena ini sempat juga saya utarakan minggu lalu gitu, seperti itu. Karena ada beberapa hal ya terkait perbedaan juga dengan Farhad Abbas, juga sedikit konflik ya dengan Agus, seperti itu gitu loh. Jadi terkait dengan perbedaan pendapat atau langkah-langkah hukum yang dilakukan dengan Farhad Abbas ini memang sepertinya sulit disatukan gitu loh ya, seperti itu. Karena bagaimanapun ya saya juga punya prinsip dan harus yang saya pegang teguh, karena bagaimanapun ini menyangkut klien ya, ke depan akan seperti apa. Sedangkan klien saya ini, Mas Agus ini, awalnya memang saya yang tangani gitu. Jadi itulah tanggung jawab yang akhirnya berbenturan dengan kemauan Bang Farhad gitu, seperti itu gitu. Walaupun di awal saya coba mengikuti alurnya, namun ya akhirnya ya saya tidak tidak bisa mengikuti gitu, terkait cara pandang dan juga langkah-langkah hukum yang dilakukan ya. Satu contoh ya, pelaporan polisi itu juga kan dadakan seperti itu di luar rencana kan? Yang Sabtu kemarin? Bukan yang pertama gitu ya. Bukan yang kita kemarin ketemu kan bang? Bukan. Jadi yang pertama itu terkait pencemaran nama baik itu juga kan dadakan gitu loh, karena awalnya kita datang ke sana itu hanya untuk menginvestigasi ataupun interview terhadap Agus dan keluarga dan menandatangani kuasa, namun langsung diboyong ke Polda untuk membuat laporan ya, dari jam 3 sampai setengah 10 kalau nggak salah ya, karena memang tidak ada persiapan ya. Dan blundernya setelah bikin laporan baru buat somasi itu ya. Kita mencoba mengikutilah alur seperti apa, dokumen istilahnya kan. Nah di sisi lain terkait Agus ya, yang awalnya dia apa-apa ke saya, bahkan kita juga buat grup kan, terus curhat ke saya, malam pun kalau dapat telepon ke saya, belakangan ini justru tidak gitu ya. Bahkan dia juga sejak awal kan fokusnya meminta gitu loh, upaya damai yang dikedepankan, upaya mediasi yang didahulukan gitu, seperti itu. Karena dia merasa bahwa dia itu sudah berdamai gitu awalnya pada saat podcast di Denny Sumargo gitu. Cuma yang dia sesalkan kenapa dari pihak Teknopi ini masih merepost, terus bulian netizen makin banyak seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang jadi keluhan gitu loh. Artinya penyelesaiannya harusnya lebih dikedepankan bagaimana mempertemukan atau membuat komitmen kedua belah pihak ini untuk saling berkomitmen dari sisi Teknopi. Tidak ada lagi repost atau mencoba mengklarifikasi di media ya, agar tidak jadi pembulian terhadap keluarga Agus gitu loh. Dan begitu juga Agus sebenarnya terkait dana yang sudah di Teknopi itu nomor 2 bagi Agus gitu loh. Jadi itu tidak jadi fokus utama, namun yang penting dia tidak dibully dengan oleh netizen terhadap dia dan keluarganya, seperti itu. Bang, abang bilang merasa tidak dihargai. Agak tinggi dikit. Ya segitu ya bang. Abang bilang merasa tidak dihargai oleh Agus. Mungkin apa sih bang? Mungkin kayak dia mengambil langkah tanpa sepengetahuan abang. Yang tadi abang bilang kan lawyer pertamanya itu adalah Bang Jainuddin gitu, atau seperti apa? Iya, saya sempat marah. Bahkan itu disanksikan keluarga ya. Pada saat hari apa itu kan, John LBF itu kan menawarkan uang ya. Bang John itu menawarkan uang kalau cabut laporan, dan dia juga sudah kontak dengan saya ingin menginisiasi upaya damai seperti itu. Yuk bang, kita pertemukan nih antara si Agus dengan Novi gitu loh, biar cepat selesai gitu loh. Namun karena si Agus ini kan sakit,
gitu. Itu juga saya kabarkan ke Agus dan keluarga, dan dia oke, iya Pak, tolong katanya. Iya, saya ini pengen cepet aja Pak, katanya, nggak perlu lama-lama katanya. Saya nggak mau, sebenarnya masalah hukum biar cepet aja deh, gimana caranya. Ya udah, saya bilang oke ya, berarti saya inisiasi gitu kan. Nah, setelah itu oke semua, besoknya saya bawakan surat kuasa. Surat kuasa ini adalah surat kuasa saya secara pribadi menggantikan dia untuk menghadiri pertemuan terkait mediasi gitu loh ya. Jadi sebenarnya tidak harus saya, keluarga pun bisa gitu, karena beliau kan lagi sakit gitu. Kita kan kasihan kalau harus kemana-mana. Jadi saya mencoba berinisiatif memberikan surat kuasa. Surat kuasa itu isinya memberi kuasa terhadap saya untuk menghadiri mediasi dan menandatangani surat perjanjian gitu. Tapi itu pun tidak serta-merta saat pertemuan pertama kali istilahnya langsung tanda tangan tanpa diinformasikan ke Agus. Jadi tetap ya persetujuannya itu harus melalui Agus. Ya nanti kalau udah Agus oke ya tinggal kita tanda tangan kan, karena pihak dari Teknopi ini kan tidak mau gitu loh dihadiri oleh PH-PH lain atau kuasa-kuasa hukum lainnya gitu. Makanya saya menginisiasi dengan Bang John LBF untuk itu. Namun pada saat saya minta tanda tangan itu, ini dia mulai keluar aslinya gitu loh. Bahasa-bahasanya iya gitu loh. Jadi dia tidak mau, tapi dengan bahasa bangsa yang seolah-olah mencurigai saya. Contohnya, ya habisnya saya ragu dengan surat kuasa ini katanya. Dan saya harus konfirmasi kepada Bang Farhat katanya, seperti itu, karena dia yang pertama. Loh, saya bilang di situ sempat tanya darah. Saya bilang kalau kamu nggak mau nggak ada masalah, saya bilang, tapi cara kamu tidak seperti itu, karena saya juga komunikasi dengan Farhat, saya bilang, saya gituin. Namun pada saat itu ya dia tetap gitu loh. Jadi seperti itu, saya sempat naik, ya udah, saya bilang berarti ini tidak ada upaya damai ya, saya bilang. Nah, sejak saat itulah saya mulai tidak respect. Bahkan dia pun sebelumnya itu sudah jarang ngubungin saya gitu loh. Jadi apa-apa daerah ke Farhat. Bahkan ada beberapa pun seperti dia ke podcast atau kemana, saya tidak tahu gitu. Jadi itulah gitu yang saya anggap, wah ini klien saya sebenarnya sudah tidak membutuhkan saya gitu kan. Jadi sudah kita perjuangkan, ternyata dia seperti itu, ya sudah gitu, lebih baik saya cabut gitu. Padahal itu harusnya selesai, ya nggak? Itu harusnya udah selesai gitu loh kalau mediasi itu diikutin. Bahkan Bang John sendiri, Bang John LBF itu berjanji, saya pindahkan Bang katanya ke apartemen saya, kalau perlu tuh saya kasih ke Agus apartemennya. Seperti itu Bang, John LBF. Abang tadi sempat bilang juga kalau si Agus ini tidak mempercayai surat kuasa yang abang buat. Alasannya apa sih Bang? Mungkin karena ada alasan lain gitu atau seperti apa? Alasannya yaitu dia harus konfirmasi ke Farhat Abbas. Saya silakan, saya konfirmasi, karena dia yang pertama kan, begitu dia sebut yang pertama, padahal saya kan pertama head dia kan gitu loh. Nah itulah gitu loh, saya bilang gimana nih Anda nih bicara, kemarin Anda minta mohon ke saya, minta dibantu seperti ini, bahkan dia bilang Pak Jai jangan sampai keluar karena Pak Jai yang pertama. Nah sekarang beda lagi, saya bilang seperti itu. Makanya saya bilang omongan saudara ini jangan sampai membuktikan tuduhannya Nopi kalau Anda membuktikan itu semuanya. Iya, kalau Anda itu bukan orang yang pandai berterima kasih. Oke. Saya bilang seperti itu. Bang, lalu respon Agus sendiri mendengar abang memutuskan untuk mundur dari tim lawyernya seperti apa? Respon Agus dan keluarga lainnya? Saya tidak komunikasi secara langsung, tapi dengan Bawa dan keluarga dia sangat mengerti. Karena saat itu juga dia sangat kecewa dengan Agus, ya. Saat itu juga gitu loh. Bahkan dia merasa nggak enak dengan saya gitu loh. Agus memperlakukan saya seperti itu gitu. Dan itu saya videokan, cuma saya tidak publikasikan gitu loh. Bahkan ada teman saya juga yang ikut saat itu menyaksikan. Jadi saya tidak asal bicara gitu loh. Seperti itu. Bahkan saya sempat bersih tegang gitu loh ya, dengan aslinya keluar. Ya memang dia kan seorang manajer, mungkin biasa manage itu gitu. Saya bilang saya ini adalah pengacaramu,
nggak mungkin jeblos, kan itu kan jelas, orang semua lihat, ada saksinya, istri kamu baca. Apa yang disaksikan dengan kuasa itu gitu, nggak ada. Seperti itu, saya hanya menjalankan itu buat legal standing saya gitu untuk bertemu dengan Tenopi gitu, seperti itu. Dengan terakhir Bang, dengan hubungan Bang Farhat, Bang Jainuddin dan Bang Farhat dan Bang RD seperti apa? Secara personal, saya dengan Farhat Abbas tidak punya masalah ya. Secara kerjasama, secara bisnis atau secara tim, saya beda jalan ya. Kalau saya ibarat air tawar, nggak mungkin saya hidup di air asin, seperti itu ya. Kalau saya biasa hidup berorganisasi dengan tim, saya nggak hidup dalam lingkungan kerajaan yang hanya mengikuti perintah raja, seperti itu.